Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran saat ini tematik muatan IPA. Kali ini Lose hanya menambahkan penjelasan sedikit yang tidak ada di LKS. Jadi kalian baca sungguh-sungguh materi yang ada di LKS tentang adaptasi pada hewan. Sekarang buka LKS tema 2, subtema 2, pembelajaran 3, halaman 47 sampai halaman 50. Adaptasi pada hewan. Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan di lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Adaptasi terbagi atas 3 jenis, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Bisa kalian baca dan pahami tentang bentuk mulut serangga, kemudian lagi bentuk paruh dan kaki pada burung. Kemudian yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang meliputi fungsi alat-alat tubuh. Adaptasi ini bisa berupa enzim yang dihasilkan suatu organisme. Contoh adaptasi fisiologi adalah hewan ruminansia, misalnya sapi, kambing, dan kerbau. Makanan hewan tersebut adalah rumput-rumputan. Di dalam saluran pencernaan hewan-hewan tersebut terdapat enzim selulose. Enzim ini berfungsi untuk mencerna selulose yang menyusun dinding sel tumbuhan. Dengan enzim selulose, maka makanan menjadi lebih mudah dicerna. 3. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian organisme terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Contoh adaptasi tingkah laku adalah paus secara berkala muncul di permukaan air untuk menghirup udara dan menyemprotkan air. Paus melakukan tindakan demikian karena alat pernapasannya berupa paru-paru tidak dapat memanfaatkan oksigen yang terlarut di dalam air. Contoh lainnya adalah bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya atau disebut dengan mimikri agar tidak terlihat jelas oleh musuh. Kemudian pada kadal, tokek, ataupun cicak, dia akan memutuskan ekornya atau disebut dengan autotomi ketika merasa terancam sehingga pemangsa akan tertipu dan mengejar ekor yang putus itu. Kemudian pada terenggiling, dia akan menggulung tubuhnya seperti bola ketika merasa terancam. Ini adalah cumi-cumi dan gurita. Cumi-cumi dan gurita akan menyemprotkan tinta hitam jika terancam musuh sehingga musuh tidak dapat melihat dan cumi-cumi segera berenang menjauh. Kemudian sigung dan walang sangit. Dia akan mengeluarkan cairan berbau untuk mengusir hewan lain yang mengganggunya. Kemudian lagi kura-kura dan siput. Dia bersembunyi di dalam cangkang yang keras untuk melindungi diri dari musuh. Begitu pula pada lebah dan kalajengking. Dia akan menyengat jika diserang musuh. Sementara itu, musang dan kumbang berpura-pura mati ketika diserang musuh. Jika musuh sudah pergi, musang segera pergi ke tempat lain. Sampai di sini dulu penjelasan dari Lose. Untuk tugas, Lose minta kalian mengerjakan Mari Berlatih dari LKS halaman 50 nomor 1-5. Kerjakan di buku PR IPA. Kemudian setelah selesai, kirim hasilnya ke WA Lose Dewi. Selamat mengerjakan.